yang tidak datang hari ini besok langsung dijadwalkan lagi atau? Besok ada agenda yang lain. Nanti saya umumkan. Nanti setelah ini selesai baru saya umumkan. Baradae ngaku nembak nggak Pak? Sesuai apa yang diduga? Iya. Dalam pemeriksaan tersebut. Apakah beliau mengakui pengakuannya seperti apa? Iya, karena kan diduganya terlibat tembak. Iya. Sepanjang yang tadi kami periksa, Baradae menjelaskan banyak hal. Salah satunya adalah soal menembak. Beliau mengakuinya atau bagaimana? Beliau mengakui atau bagaimana Pak? Mengakui penembakan. Pertanyaan kami sifatnya terbuka, penjelasannya yang kita harapkan ada deskriptif. Tadi, ya makanya ini panjang sekali proses permintaan keterangannya karena jawabannya kami minta untuk deskriptif. Jadi kalau minta kesimpulan dan lain sebagainya kami belum bisa menyimpulkan karena semua jawabannya memang kami minta untuk deskriptif. Pak, tapi deskripsinya Baradae itu sama nggak Pak dengan kronologis yang disampaikan Polres Jaksel? Bahwa ada dugaan pelecehan seksual, kemudian baru ada tembak menembak itu Pak? Kami tidak bisa menjelaskan karena panjang sekali dan itu nanti akan kami munculkan di di laporan akhir. Tapi ada yang beda Pak, atau sama Pak? kalau ada beda atau sama dengan penjelasan semua pihak di negeri ini ya pasti berbeda. Karena pertanyaan kami berbeda dengan pertanyaan institusi yang lain atau pihak yang lain. Apakah lebih kaya ataukah lebih miskin daripada lembaga yang lain? Ya, itu masing-masing. Tapi kami punya satu sekuen peristiwa dan satu sekuen nilai yang kami ingin bangun. Jadi memang berangkat dari sana, itu kami kembangkan pertanyaan-pertanyaannya sehingga memang lebih detail dan lebih kaya. Harusnya demikian. Pak, ada klarifikasi soal luka-luka selain luka tembak dari 7 ajudan tadi Pak? Soal luka-luka sudah kemarin. Ya, udah detail sekali. Ajudannya Pak? Maksudnya gimana? Inisial nama 5 ajudan itu siapa aja Pak? Nama-nama ajudan yang diperiksa tadi itu. Kan yang diceritakan itu baku tembak, tapi kan ternyata ada luka sayatan dan lain-lain. Artinya kan itu kan harusnya didalami kepada ajudan itu. Luka sayatan dan luka tembak dan semua cerita soal luka sudah berakhir kemarin ketika kami ya menanyakan kepada dokter forensik dan kami melihat langsung jenazah sebelum diotopsi. Jadi kami tahu persis. Kami nggak perlu melihat misalkan keterangan dari mereka. Wong itu jenazahnya sendiri bisa membuktikan dirinya sendiri. Jadi jenazah sebelum diotopsi kami lihat, ya lukanya kami lihat, struktur dan karakter kami lihat, sudut luka juga kami lihat, yang itu akan menentukan kira-kira sudut tembaknya juga kami lihat, termasuk operasi. Nah, proses kalau ada pembedahan dan sebagainya juga kami lihat, di dalamnya juga kami lihat. Dipimpin oleh Pak Wakapolri, di satu sisi kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM. Hal ini pun langsung disambut baik oleh Menko Polhukam yang sekaligus menjadi Ketua Komisi Kepolisian Nasional. Mahfud MD pun mencium adanya sejumlah kejanggalan dalam kasus ini dan berharap kasus ini akan segera terungkap. Sudah tepat ya, Kapolri membentuk tim yang terdiri dari orang-orang kredibel. Ini nanti akan bergandeng tangan dengan Kompolnas yang saya pimpin dan Komnas HAM untuk mengusut kasus tembak-menembak di rumah Bapak Ferdi Sambo. Namun, bagi mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Soleman Ponto, kasus kematian Brigadir Joshua merupakan kasus yang biasa saja. Dirinya pun merasa terkejut jika kasus ini pihak kepolisian sampai harus membentuk tim khusus. Berlebihan tidak sih Pak menurut Anda kalau misalnya polisi ini mengarahkan untuk kemudian ini membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini saja? Awal-awal menurut saya berlebihan. Awal. Karena saya melihat ini kan urusan polisi dengan polisi. Karena kalau saya melihat merujuk kembali yang lalu, di mana ada sersan angkatan darat dengan sersan polisi tembak-menembak, itu diselesaikan di bawah. Lah ini antara polisi dan polisi ya sudah diselesaikan di bawah saja. Kenapa harus naik ke atas? Tapi setelah melihat perkembangan kok jadi kemana-mana ya, yang istilah saya kok logikanya jadi lompat-lompat, nah sehingga situasi menjadi lain. Sehingga apa yang diambil Kapolri ternyata ini menjadi penting sekarang kan, karena ini melihat sekarang polisi dilihat apakah situasi intern ini bisa diselesaikan dengan baik
atau tidak. Bagi Ponto, jika memang ini dikatakan peristiwa tembak-menembak, mengapa hingga saat ini alat yang digunakan untuk menembak tidak pernah diperlihatkan? Kita tidak tahu benar tembak-tembakan itu ada, kan kita tidak ada bukti. Karena Kapolres bilang ditemukan juga di situ ada 2 pistol, tapi hari ini kita nggak pernah tahu 2 pistol itu yang mana. Di luar kebiasaan, biasanya polisi ada yang mati, langsung ini pistol dikasih ikatan, ini pistol nomor sekian, pemilik nama, itu kan biasa itu. Tapi hari ini kan di luar kebiasaan. Barang bukti sepistol, ini kan dia bilang ini barang bukti berupa pistol. Nemu ndak kelongsong di situ? Nemu ndak bekas ujung peluru itu di situ? Enggak juga, enggak dilihat. Biasanya ini kelongsongnya, ini pelurunya, ini pistolnya. Itu biasanya. Tak hanya menyoal kasus senjata yang tidak pernah dihadirkan, dirinya pun merasa heran bagaimana bisa jika Brigadir Joshua menjadi tersangka, lalu dirinya pula yang diotopsi. Menurut Ponto, bukankah yang semestinya diotopsi dalam sebuah peristiwa adalah orang yang memegang predikat sebagai korban? Kalau melihat Brigadir J ini kan sudah dilakukan otopsi seperti yang tadi sama-sama kita tahu ya Pak. Ya. Nah itu artinya statusnya berarti sebagai korban. Ya korban lah. Ya karena dia meninggal dunia, maka dia harus diotopsi. Kenapa dia meninggal? Ya kan meninggal karena sakit, karena ada peluru, karena ditusuk, atau karena apa dia meninggal ini. Tapi yang jelas fakta ada orang meninggal, diotopsi lah. Nah, dalam hasil otopsi menurut Kapolres ada peluru masuk, meninggal karena ditembak oleh 5. Karena tembak-tembakan ini kan menurut Kapolres. Misteri banyaknya luka di bagian tubuh Brigadir Joshua saat ini menjadi tanda tanya besar. Pasalnya hingga tim fakta melakukan wawancara dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, belum ada hasil otopsi yang diberikan baik ke pihak keluarga maupun ke kuasa hukumnya. Tentunya ini menjadi nanti. Adanya hierarki yang kuat terkadang membuat sebuah hasil keputusan dari sebuah otopsi menjadi tidak transparan. Kita melihat ada 2 macam. Yang pertama adalah independensi atau yang sifatnya adalah fungsional. Yang kedua adalah hierarkikal. Dan ini terkait dengan apa yang dikatakan sebagai detachment, harusnya berjarak. Penyidik itu sebenarnya memiliki posisi yang diametral dengan tersangka. Sedangkan kalau ahli, yaitu ahli forensik misalnya, posisinya adalah di tengah. Dan kita bisa bayangkan kalau keberjarakannya itu tadi, itu tidak dilakukan dengan baik. Dekat antara penyidik dengan si ahli itu. Menjadi salah satu kendala artinya ya Prof. Jelas. Kita melihat bahwa di dalam kepolisian, seperti juga mungkin di negara lain, itu ada satu hierarki yang cukup ketat, bawahan tidak boleh menentang atasan. Sedangkan penyidikan itu dipegang dan tanggung jawabnya itu adalah pada atasan. Bisa dibayangkan apabila ahli forensiknya itu adalah ada pada bawahannya. Pengarahan-pengarahan kasus itu bisa saja terjadi. Itu adalah terkait dengan masalah independensi. Saya tidak sedang mengatakan bahwa semua dokter-dokter forensik Polri itu adalah tidak imparsial, tidak independen. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya di negara lain polisi tidak melakukan otopsi. Mungkin ada beberapa pengecualian, tapi umumnya tidak demikian. Dengan adanya kekerasan yang ada pada tubuh Brigadir Joshua, menurut Herkutanto, sebenarnya penyebab kematian sudah bisa dipastikan pada saat otopsi yang pertama dilakukan. Baginya, sifat independensi dan transparansi haruslah menjadi yang terdepan. Dari sisi kedokteran forensik, kasus ini sederhana, clear cut. Nggak ada sulit-sulitnya, karena ini menyangkut kekerasan mekanik secara umum. Namun bisa saja ada hal-hal lain yang menyebabkan kematian. Untuk itu, yang harus dipastikan adalah pada visum et repertum yang pertama itu dinyatakan apa? Apakah kematiannya itu adalah akibat dari kekerasan mekanik ataukah hal-hal yang lain? Apakah sebelum ditembak, tertembak, yang bersangkutan sudah meninggal? Yang mana yang lebih dahulu?
Jadi tanda-tanda intravitalitas itu mestinya dapat deteksi. Itu pada pemeriksaan yang pertama sebenarnya. Proses setelah otopsi hingga diketahui hasilnya, ini berapa lama, Prof? Untuk kasus yang ini tidak lama. Paling tidak, kalau menurut saya pada akhir otopsi pun selesai. Itu bisa juga di. Tampaknya institusi Polri sedang mengalami ujian besar. Bagaimana tidak dengan mencuatnya kasus kematian Brigadir. Nah, fakta untuk mencantelkan ini kan belum ada. Hanya perkiraan, oh mungkin mempermudah dia diperiksa. Lah kalau diperiksa berarti ada salahnya dong. Nah, kan begitu logikanya. Lalu salahnya apa? Kita juga nggak tahu. Nanti salah lagi kalau kita kasih tahu kan. Kita ikut membuat opini baru nanti.